Shalom, selamat malam saudara-saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali lagi bersama saya Andre dari kota Samarinda. Dan pada malam hari ini saya mau sedikit membagikan renungan untuk menguatkan kita, untuk membuat kita sama-sama belajar. Karena saya dan saudara pun masih sama-sama belajar. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatu akan ada waktunya yang tepat. Dan kita belajar bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk terus bersabar, menantikan jawaban doa kita, menantikan sesuatu yang kita harapkan, yang kita sudah lama doakan tapi belum terjawab. Dan kita akan belajar bagaimana Tuhan akan menjawab doa kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk malam yang indah ini, sehingga kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami, sesama umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, untuk sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Dan kami yakin Roh Kudus-Mu akan selalu membuat kami mengerti akan isi firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, apapun yang Engkau ajarkan bagi kami dalam firman-Mu, Engkau membuat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami belajar. Haleluya, amin. Kita akan buka dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke-15. Saya akan bacakan. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam dari diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Perhatikan baik-baik dari ayatnya 1 sampai ke 8. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu kita bersedih saat kita kehilangan orang yang kita sayang, seperti orang tua kita yang sudah dipanggil Tuhan. Ada waktu kita bersuka cita saat kita menerima hadiah. Tetapi ada juga waktu untuk kita menangis saat kita menghadapi masalah. Tetapi juga nanti ada waktu untuk kita berbahagia saat kita menyelesaikan masalah kita, mendapatkan solusi atas masalah kita. Ingat, segala sesuatu itu ada waktunya. Kita gak bisa paksakan apa yang kita mau harus kita dapat hari ini. No, tidak. Tetapi apa yang kita sudah doakan, jika belum saatnya Tuhan memberi, maka Tuhan tidak akan memberi. Tetapi ketika Tuhan sudah katakan, ini waktunya saya memberi kamu sesuatu dari apa yang kamu pergumulkan, saat itulah
Tuhan katakan segala sesuatu akan indah pada waktunya jika Tuhan yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Karena segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau kita paksakan kehendak kita, maka yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita lanjut dari ayatnya yang ke-9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Saya mau kasih tahu, kita manusia kadang lupa antara pekerjaan dengan melayani Tuhan. Kadang kita lupa, saking sibuknya kita kerja, berjerih payah, mencari uang, mencari nafkah untuk anak istri kita, untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, semua yang kita dapat saat ini itu adalah pemberian Allah. Kita lihat ayatnya. Dalam ayatnya yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi jangan pernah kita berekspektasi bahwa apa yang kita dapat saat ini, rumah, mobil, itu hanya dari kerja keras kita. Ingat, semua yang kita dapat, kesenangan, segala sesuatu yang kita punya saat ini, Tuhan yang kasih. Itu pemberian Allah, bukan hasil jerih payah kita sendiri. Tanpa Tuhan kita tidak akan dapatkan itu, karena dunia dan segala isinya itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan selama 6 hari lamanya dunia dan segala isi-isinya, termasuk kita manusia. Kita diciptakan bukan hanya untuk bekerja mengelola dunia ini, tetapi kita diciptakan juga untuk memuji, menyembah Tuhan. Ingat, kita lanjut lagi di ayatnya yang ke-10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ingat, saat kita mencari, saat kita berjerih lelah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, ingat, kita juga harus ingat, Tuhan pernah melakukan sesuatu yang dulu sekali sebelum kita ada di dunia ini, mengelola dunia ini. Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk dunia ini. Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Tuhan menciptakan apa yang ada di dunia ini sebelum kita ada, itu untuk melelahkan kita, maksudnya untuk memberi pekerjaan bagi kita. Jadi jangan pernah anggap pekerjaan yang kita dapat, jabatan yang kita punya, itu semua karena diri kita sendiri. No, kalau bukan Tuhan yang mengangkat engkau, maka tidak akan pernah terjadi dirimu yang sekarang. Ingat, semua yang kita punya itu semua dari Tuhan. Kita lanjut di ayatnya 14. Dalam 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Apa yang dilakukan Allah akan ada tetap untuk selamanya. Maksudnya itu dunia ini, bumi ini Tuhan sudah buat, dan bumi ini akan ada untuk selamanya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada bumi ini jika Tuhan datang kedua kali. Tetapi yang kita harus tahu bahwa bumi ini adalah pekerjaan Allah yang akan ada untuk selamanya, yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, dipercayakan untuk dikerjakan. Jadi ingat, apa yang dibuat Allah itu ada untuk selamanya. Dan lanjut, itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Lihat, tidak bisa ditambah. Apakah kita bisa menambah bumi kita menjadi lebih lebar? Tidak. Apakah kita bisa mengurangi agar bumi ini lebih mengecil dari sebelumnya? Tidak. Tuhan sudah menetapkan ukurannya segini, porsinya segini. Jika Tuhan memberikan kamu sesuatu sesuai dengan porsimu,
tidak lebih, tidak kurang. Karena Tuhan tahu porsi yang bisa kamu kerjakan seperti apa. Tidak mungkin Tuhan memberikan orang yang sakit dengan porsi yang besar. Tidak. Tuhan akan menetapkan porsinya. Oh, porsimu bekerja seperti ini, porsimu segini. Berkat orang masing-masing, Tuhan yang tentukan sesuai dengan sifat hidupmu. Lihat diri, cek diri. Mau dapat berkat lebih, mau dapat berkat besar, lihat hati kalian, lihat hati kita. Lanjut ayat 15. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Yang sekarang ada, tumbuh-tumbuhan, binatang, isi dunia ini termasuk kita, itu sudah lama ada, bukan baru sekarang. Ingat, lanjut. Dan yang akan ada sudah lama ada. Yang akan ada apa? Tumbuh-tumbuhan baru. Itu sudah lama ada. Kemungkinan itu pada zaman-zaman yang zaman-zaman raksasa dulu, zaman-zaman dinosaurus yang sudah lama hilang, tiba-tiba dia muncul kembali ke atas. Ingat, yang akan ada nanti itu sudah lama Tuhan buat, bukan baru. Lanjut. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Lihat, Allah bukan mencari yang akan datang. Allah mencari yang sudah lalu. Itu apa? Ciptaan-ciptaannya. Tuhan mencari ciptaan-ciptaannya. Apa yang dia ciptakan itu yang Tuhan cari. Tuhan mau manusia itu kembali ke kehidupan saat mereka dipercayakan untuk menyembah Tuhan di Taman Eden. Tuhan mencari manusia-manusia yang seperti ciptaan pertamanya, dan Tuhan percayakan untuk mengelola segalanya menuruti kata-kata Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Dan kita akan lihat nanti di akhir zaman nanti semua ini akan terjadi. Semua yang sudah dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, pada akhir zaman nanti akan keluar nabi-nabi palsu, orang-orang jahat. Karena dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Ingat, wabah virus COVID-19 bukan akhir dari segalanya, tapi ini baru awal dari penggenapan janji Tuhan sesuai dengan materai yang sudah dituliskan di kitab Wahyu. Mau beritahu, materai keempat lah yang sudah terbuka. Tugas kita apa? Kita hanya bisa berserah sama Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa meminta Tuhan tolong kami. Kita hanya bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya buat Tuhan. Dan kita akan lihat akan ada banyak pertobatan-pertobatan di dunia, di seluruh dunia ini. Dan kita akan lihat banyak yang akan memanggil dan berseru, Tuhan Yesus, tolong aku. Karena kita tahu hanya kuasa darah Tuhan Yesuslah yang mampu mengubah segalanya. Kiranya firman malam hari ini bisa menguatkan kita semua. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita. Tetap semangat, tetap bersandar sama Tuhan, tetap punya iman bahwa ini akan menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Dan biarkan wabah ini menjadi pelajaran buat kita bahwa Tuhan selalu ada buat kita, meskipun kita menganggap Tuhan tidak ada di saat wabah ini. Tapi ingat, Tuhan selalu ada di samping kita, di depan kita, di belakang kita, menuntun kita berjalan. Tuhan mau kita tetap percaya. Kiranya malam ini kita diberkati. Shalom. Tuhan Yesus